Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel ini. Kita untuk mendengarkan renungan pagi setiap pagi. Renungan pagi di setiap pagi. Bapak Ibu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kasih setia-Mu Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan firman. Biarlah Engkau berkati pendengaran kami. Tuhan Yesus, firman-Mu yang sebentar tertabur bagi kami seluruh pendengar, biarlah itu tertanam di dalam tubuh roh dan jiwa kami, berakar berbuah hingga di pagi hari ini kami bersuka cita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami praktekkan di dalam kehidupan keluarga kami seluruh pendengar. Bapa di dalam surga, tak lupa juga kami berdoa untuk setiap kami yang sakit. Biarlah Engkau sembuhkan, berikan kekuatan, berikan sukacita damai sejahtera. Biarlah sebentar firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami seluruh para pendengar. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya baca kebenaran firman Tuhan untuk melanjut tetap sesuai judul kita dari 3 hari yang lalu. Firman Tuhan tetap dari Yosua 24 ayat 15. Sekali lagi saya baca firman Tuhan di tanggal 6 hari Minggu sekarang ini. Firman Tuhan yang terambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Home sweet home, rumahku surgaku. Ini pembahasan kita yang keempat dari 3 hari yang lalu, bahwa saya sudah berjanji kita akan membahas ini 4 hari berturut-turut. Apa yang harus kita bangun di dalam rumah kita? Apa yang kita harus bangun dalam rumah kita Bapak Ibu? Nah, sekolah adalah tempat untuk belajar. Mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkat atas. Di sekolah setiap murid belajar mulai dari yang paling muda sampai yang paling sulit. Paling muda maksudnya bukan mudah ya, bukan muda dan tua, artinya yang gampang dan yang paling sulit, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berbagai ilmu diajarkan di sekolah. Orang yang mau lulus dari sekolah harus belajar sungguh-sungguh. Pelajaran apa yang harus diberikan di rumah? Nah, pelajaran apa yang kita harus berikan di rumah Bapak Ibu? Ada banyak pelajaran yang tidak bisa didapat di sekolah. Ada banyak hal tentang hidup ini yang tidak diberikan oleh guru atau dosen di sekolah. Di rumah, kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Kita belajar mengenai karakter, sikap, dan tingkah laku.
Anak-anak bisa belajar mengenai pergaulan yang sehat dari orang tuanya. Nah, bagaimana memilih teman baik? Orang tua perlu membimbing anak-anaknya. Meningkatkan keterampilan seperti memasak atau membuat kue, menata rumah, bisa diajarkan pada sekolah rumah. Mencari teman hidup yang sepadan, anak perlu dibimbing sehingga tidak salah pilih. Membangun mahligai rumah tangga juga bukan masalah sederhana, Bapak Ibu. Para orang tua perlu dengan sabar menuntun putra-putrinya di dalam rumah. Di sekolah ada ujian, bagaimana sekolah di rumah? Nah, Bapak Ibu, setiap sekolah pasti menyelenggarakan ujian untuk menentukan apakah seseorang murid naik kelas atau tidak. Bagaimana dengan sekolah di rumah? Bagaimana sekolah di rumah? Tempat ujian yang sebenarnya bagi anak kita bukanlah di rumah, Bapak Ibu. Pada saat mereka ada dalam pergaulan di antara teman-temannya, itulah tempat ujian yang sebenarnya. Ketika mereka berada di kantor atau di tempatnya bekerja, di sanalah ujian berjalan. Dikala mereka harus mengalami masalah yang berat hidupnya, itulah waktunya mereka mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di rumah. Jika kalah dalam pergumulan hidup, apakah mereka dianggap tidak naik kelas? Sekali lagi, sekolah rumah beda dengan sekolah di kelas. Kegagalan bukanlah berarti mereka tinggal kelas. Justru ketika anak-anak kita tidak berhasil atau menang atau bertarung dalam masalah hidupnya, itulah saatnya kita orang tuanya harus merangkul mereka. Bapak Ibu, merangkul mereka. Ada banyak orang-orang juga mungkin kalau sudah ada kasus atau sudah ada masalah, kadang menghujatnya sampai berlebihan sehingga anaknya juga cari perlindungan kepada orang lain, bukan kepada orang tuanya lagi, atau kabur dari rumah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Orang tua perlu berada di samping kegagalan putra-putrinya. Nah, pada saat zaman ini, keadaan ini, kalau nilai anaknya saja juga turun sudah diomeli. Kalau anaknya juga hampir melenceng dari jalan yang lurus sudah dihujat berapi-api. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, sebenarnya kita harus merangkul mereka. Bapak Ibu, berikan dorongan, semangat dan nasihat untuk tidak putus asa. Coba lagi. Itulah pilihan kata atau diksi yang harus keluar dari mulut kita. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan tidak berarti kiamat, Bapak Ibu. Justru sukses dibangun dari kegagalan. Jadilah guru yang baik bagi anak-anak kita. Kasih sayang adalah kunci bagi keberhasilan guru yang baik. Jangan tinggalkan anak-anak kita pada saat mereka gagal. Jangan tumpahkan kesalahan kepada mereka. Dampingi mereka dan ikutlah dalam kesedihannya pada saat gagal. Jangan dihujat, jangan dibenci, jangan dimarahi, jangan diusir dari rumah.
Beri penguatan dan mulailah didik lagi anak kita dari awal sampai ia mengerti sebab kegagalannya. Guru yang baik tidak pernah menyalahkan muridnya. Guru yang baik akan menyemangati muridnya. Guru yang baik itu menyemangati muridnya. Karena selain tidak disemangati berarti tidak disemangati, kan begitu Bapak Ibu. Libatkan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Sukses atau gagal, harus kita libatkan Tuhan. Lewat kegagalan bisa saja ada campur tangan atau rencana Tuhan yang lain. Dan lewat kesuksesan tetap Tuhan yang berencana. Karena segala sesuatunya Tuhan yang kontrol. Artinya Bapak Ibu, sukses dan gagal itu kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, bukan sesuatu hal yang sudah selesai. Melalui kegagalan Tuhan juga bekerja, melalui kesuksesan juga Tuhan bekerja. Ini perlu kita cermati, kita selidiki, dan kita adukan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ciptakan rumah menjadi tempat belajar kehidupan bagi anak-anak kita. Jangan pernah menyerah hingga buah hati kita mencapai impian. Mari jadikan rumah pusat pendidikan tentang kehidupan. Surga akan datang pada waktunya dalam rumah kita. Puji Tuhan. Demikian renungan pagi, renungan singkat setiap pagi. Bapak Ibu, selamat berpekan dan selamat beribadah. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Selamat beribadah nanti di tempat ibadah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan jangan lupa juga besok kita akan kembali di channel ini untuk mendengarkan renungan pagi di setiap pagi. Sehingga lebih baik kita mendengarkan atau memulai dari kebenaran atau perenungan firman Tuhan atau doa pagi lah istilahnya ya Bapak Ibu. Baik, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk mengajari dan menuntun kami, mendidik anak-anak kami supaya hari demi hari, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Tentu ada masalah, ada pergumulan. Itulah sebabnya kami bawa ke dalam tangan pengasihan Yesus yang menjadi kekuatan dan jawaban setiap permasalahan keluarga kami. Khususnya ya Tuhan, anak-anak kami Tuhan, biarlah Engkau berikan juga hikmat bagi kami orang tuanya, hikmat bagi mereka untuk sebagai anak-anak kami yang mengikuti jalan kebenaran firman Tuhan. Seluruhnya Tuhan, pulihkan kami. Begitu juga kami orang tuanya. Pulihkan juga anak-anak kami Tuhan. Supaya rumah kami Tuhan menjadi surga. Sehingga anak-anak kami tidak pergi ke tempat lain mencari jawaban atas pergumulan mereka. Tetapi mereka Tuhan bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan saudaranya, berkumpul di dalam rumahnya, bersatu belajar atau memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian yang kami puji, lewat pergumulan, lewat doa pagi kami Tuhan, sehingga jawaban setiap permasalahan diselesaikan. Karena kami bawa ke dalam tangan pengasihan Yesus, karena kami bawa ke bawah salib Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Hamba berdoa setiap kami para pendengar ya Tuhan yang mengalami sakit, biarlah tangan kasih-Mu menyembuhkan dan memulihkan.
Biarlah Engkau Tuhan memberikan jawaban atas setiap pergumulan para pendengar. Nama Tuhan ditinggikan atas segala kuasa, kasih, kesetiaan Tuhan menolong setiap umat-Mu, setiap para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, jaga itu bungkus, lindungilah kami seluruhnya, para pendengar, anak-anak pendengar dimanapun, seluruh keluarga kami bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami Tuhan hari demi hari, semakin hari semakin bersuka cita, memuji memuliakan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat beribadah nanti ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.